107,9 Spektra FM, generasi beraksi. 107,9 Spektra FM, saatnya kita bukti. Hai, you are listening to 107,9 Spektra FM, suaranya generasi beraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Spektra, balik lagi di Spektra Edu Talk bareng aku Tia yang siap nemenin kamu beberapa menit ke depan. Oke, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai tentang radio. Mulai dari kelemahannya, karakternya, keunggulannya, sampai format siaran. Jadi, stay tune di 107,9 Spektra FM, suaranya generasi beraksi. Radio itu punya beberapa kelemahan, diantaranya bersifat selintas alias at once, sekali lewat ya lewat. Linear, pendengar nggak bisa rewind kayak streaming. Nah, yang ketiga ada mengandung batasan waktunya loh. Dan yang keempat ada mengandung gangguan atau noise. Yang terakhir ada cenderung lokal, walaupun ada juga yang global via streaming. Jadi memang radio itu mengandalkan fokus dan momen. Kalau nggak konsen, ya bisa kelewat info pentingnya lah. Yang kedua itu ada karakteristik pendengar radio. Nah, menariknya itu, pendengar radio itu yang pertama, heterogen, beda umur, profesi, latar belakang. Yang kedua ada pribadi. Radio itu personal banget rasanya. Yang ketiga ada aktif. Mereka tuh bisa request lagu, kirim pesan, sampai ke telepon loh. Dan yang terakhir ada selektif. Mereka juga bisa pilih sesuai selera format radio mereka. Nah, makanya penting banget radio punya segmentasi yang jelas gitu ya. Oke, jadi pembahasan yang pertama itu kan tadi kita ngebahas tentang kelemahan radio. Yang kedua, kita ngebahas tentang karakteristik pendengar radio. Nah, sekarang pembahasan yang ketiga, kita bakal ngejelasin tentang karakter radio sendiri. Nah, radio itu punya ciri khas yang nggak bisa dimiliki media lain loh. Apa aja sih? Yang pertama tuh auditory. Itu cuma suara. Nah, visual. Kayak aku gini nih. Kayak cuma suara doang, tapi aku nggak nunjukin muka aku. Nah, selanjutnya ada theater of mind, bikin pendengar berimajinasi loh. Dan yang ketiga, ada identik dengan musik. Nah, yang keempat itu ada personal dan mobile. Bisa didengerin sambil ngapa-ngapain. Misalnya kita lagi nyapu, atau kita lagi lebahan, atau kita lagi bantuin orang tua, dan yang lain-lainnya. Murah dan fleksibel. Tapi, lack of feature alias nggak ada gambar. Yang tadi aku udah kasih tahu itu loh. Justru karena nggak ada gambar itu, radio itu kuat banget di storytellingnya. Jadi radio itu bikin imajinasi yang pendengar itu bekerja gitu. Oke, seru banget nih pembahasan 1-3 tadi kan. Nah, lanjut ke pembahasan yang keempat, nggak kalah seru. Yang keempat tuh ada keunggulan radio. Walaupun ada kekurangan, radio punya banyak banget keunggulan. Apa aja sih diantaranya Tia? Yang pertama, ada cepat dan langsung. Akrab dan hangat, personal banget, kayak lagi diajak ngobrol sama ayang bubuk. Yang keempat, ada sederhana dan murah. Dan yang terakhir ada wide coverage. Bahkan orang yang buta huruf pun tetap bisa menikmati radio loh. Radio itu gak pernah benar-benar mati. Dia cuma beradaptasi gitu loh. Oke, sekarang kita balik lagi di pembahasan yang kelima, yaitu tentang elemen programming. Biasanya ya, seorang program director itu mengatur elemennya itu seperti musik, berita atau informasi, gaya siaran, public affairs atau interaksi audiens, weather dan traffic, spot iklan dan promo, kontes, jingle, features, dan station ID. Semua itu disusun supaya siaran punya identitas yang kuat dan konsisten. Tapi menurut aku, yang paling penting itu di siaran itu adalah cara kita menyampaikan pesan ke audiens itu. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan tentang format radio. Jadi, sebelum siaran jalan itu, radio tuh harus menentukan format. Nah, format ini disesuaikan dengan visi dan misinya, target pendengarnya, riset kebutuhan audiens. Nah, jadi kita harus menyelesaikan dulu nih siapa yang target kita gitu. Misalkan orang tua atau anak kecil dan sebagainya. Menurut
Joseph Dominic dalam bukunya Broadcasting Cable, Internet and Beyond, format radio harus menyesuaikan. Yang pertama ada kepribadian stasiun, pilihan musik, gaya tutur, dan kemasan iklan dan promosi. Oke, selanjutnya ada jenis format radio berdasarkan musiknya. Nah, di sini ada beberapa format populer, diantaranya contemporary atau current hit radio, dan ada adult contemporary, lagu 15 sampai 20 tahun. Selanjutnya ada modern rock, terus ada active rock, ada dance, lagu buat party dan dance. Terus ada oldies atau golden hits, lagu tahun 1995 sampai 1975. Pasti kita belum lahir dong. Ada semua jazz, pop ringan bernuansa jazzy, urban, itu lagu hip hop, R&B, soul, dan terakhir ada world music, musik dari berbagai budaya dunia loh. Nah, format ini tuh ditentukan dari jenis musik, era, tingkat aktivitas lagu, dan kerumitannya. Oke, yang terakhir ada radio tools atau perangkat siaran. Oke, radio tuh nggak bakal jalan tanpa adanya tools seperti alat pemancar, studio siaran, dan produksi, mikrofon, headphone, mixer, dan konsol. Jadi semua itu adalah dapur utama lahirnya siaran yang kita dengar selama ini. Kadang ya, yang bikin kita terdiam itu bukan karena orangnya udah pergi, tapi karena kita sadar yang berubah bukan cuma situasinya aja, tapi juga dirinya juga berubah. Dan yang paling menyakitkan itu bukan kehilangan, tapi mempertanyakan diri sendiri. Sampai akhirnya hati cuma bisa bilang, why should I deserve this? Kenapa aku diperlakukan sebegitunya? Buat kamu yang lagi ngerasain hal yang sama, tenang, kamu nggak sendirian malam ini. Ini dia, dirimu yang dulu dari Anggis Devaki. Enjoy the song! Manakah kasihku yang dulu? Ku rindukan semua masa bahagia seperti dulu, saat tulusmu masih untukku. Kamu kini jauh berbeda, tak seperti yang ku kenal dahulu. Mana dirimu yang dahulu, yang selalu pentingkan aku, kini yang terdengar hanya suara amarahmu. Mana kekasihku yang dulu, yang tak pernah bisa melihatku menangis bersedih? Mana dirimu yang tahu? Sebenarnya galau itu nggak apa-apa, cuma jangan sampai yang terlalu berlarut-larut sampai tangisin dia kayak nggak mau makan gitu, jangan sampai. Karena kita tuh masih punya hidup yang harus kita jalani, bukan cuma mikirin dia. Yang nggak mikirin kita itu nggak boleh ya guys. Nah, Sobat Spektra, itu dia pembahasan kita hari ini tentang dunia radio dari A sampai Z. Intinya, radio itu bukan cuma soal suara loh, tapi soal rasa, kedekatan, dan imajinasi. Because radio is not just heard, it's felt. Aku Tia pamit undur diri ya. Sampai ketemu di siaran berikutnya. Tetap stay tune di 107,9 Spektra FM. Suaranya generasi beraksi. Yuhuu.